Kak Putih terlihat kesal. Tapi ekspresi Kak Reno yang mirip Kak Malik membuatku menahan senyum. Kok aku gak ditanya sih? Put, Reno mulu yang dicarikan pacar. Aku gih ditanya punya pacar apa enggak? Sergah Om Alam. Supir papa yang usianya sudah lewat 35 tahun dan masih lajang. Kak Putih menoleh dengan lirikan malas. Duh, Kak. Sekali lihat juga kita udah tahu kalau Kak Alam belum punya pacar. Ya makanya carikan, sambar Om Alam cepat sambil meraih gelas kopinya. Baiklah. Walaupun kayak kakak, aku yakin entar ada juga yang mau turunkan standarnya. Teman-temanku baik kok. Toh sekarang sih cari pacar juga gak perlu yang cakep-cakep banget, ujar Kak Putih santai. Kok gitu? Tanya Om Alam bingung. Ya Kak Alam kan udah jelek. Jadi pas putus nanti dijelek-jelekin sama mantan pun gak masalah. Iya kan? Goda Kak Putih sembari melempar tatapan jenaka. Kopi yang sedang diseruput Om Alam pun menyembur. Semua orang tertawa, termasuk aku. Hanya Kak Malik yang justru diam menatapku. Hanya satu garis senyuman tipis muncul di wajahnya. Meski kini aku bisa tidur lebih baik, tapi namanya diatur tetap saja tak enak. Aku ingin jalan, dilarang. Aku ingin bolos, tidak ada harapan. Aku ingin makan saja, malah ditarik pulang. Sejak kejadian dihukum itu, aku tak berani membantahnya. Apalagi saat papa dan mama tidak ada. Bukannya aku tak berusaha menghubungi papa. Tapi ya begitulah. Papa bicara seperlunya. Dan begitu aku ingin protes. Handphone papa sudah diputus begitu saja. Hari ini dimulai dengan hujan yang membuatku tak bisa lari pagi dan hanya duduk memandangi hujan usai subuh. Mataku sudah terbiasa melek sebelum azan. Dan karena Kak Malik juga aku jadi ikut sholat subuh di musola bersama yang lain. Giliran tak bisa olahraga, aku jadi bete sendiri menunggu. Akhirnya iseng aku melihat-lihat instastory atau wastory teman-teman dekatku. Satu demi satu kulihat dan tak banyak yang menarik. Beberapa berbagi foto, yang lain berbagi opini. Tapi hanya status Mindy membuatku tak bisa menahan tawa. Tapi hanya status Mindy membuatku tak bisa menahan tawa. Segera aku mengirim pesan. Ayari, lo nyumpahin gue sepagi ini ya. Mindy, Iich tumben subuh-subuh bangun. Abis disiram sama Kak Malik ya. Ayari, haha enggak, kebiasaan aja. Gue mau lari tapi hujan. Mindy, larinya entar siangan aja. Bareng gue. Ayari, maksudnya, Mindy, gue mau bolos entar jam 10-an. Mau nonton Avengers. Ayari, kan jam sekolah. Mindy, wanna be Pertamax. Sis, hari ini launchingnya. Sebenarnya aku tak mengerti. Mengapa teman-temanku selalu terobsesi untuk menjadi orang yang pertama kali nonton film-film terbaru di gedung bioskop? Selama ini jika mereka mengajakku nonton, aku memang selalu menolak. Apanya sih yang menarik? Toh kapanpun aku bisa nonton. Papa tak pernah melarang. Walaupun aku hanya bisa nonton bersama pengawalku. Ayari,
pasti gak boleh sama Kak Malik. Mindy, coba aja sekali-sekali ya. Lo gak pernah nonton bareng sama kita kan? Ayari, kita, emang siapa aja? Mindy, gue, Vita, Nisa, banyaklah. Kita mau bolos rame-rame. Mindy, abis nonton, kita mau main juga di Kids City. Terus makan-makan. Mindy, ayolah. Sejak lo jadi anak baru sampai sekarang belum pernah main sama kita-kita kan? Ayari, kalau besoknya dihukum gimana? Lo tahu kan kalau sekarang gue gak bisa lolos. Mindy, ya udah kita jalani rame-rame. Asik aja kali nona besar. Aku berpikir sejenak. Benar juga kata Mindy. Usai dihukum saat itu, aku malah kenal banyak teman baru yang menyapaku spontan. Memang aku tak lagi kebal hukuman. Tapi itu membuat teman-teman menganggapku sama seperti mereka. Video yang kukira akan memaksaku pindah sekolah lagi justru dipenuhi dengan komentar memberi semangat dan pujian. Bukankah menjadi anak biasa dengan kehidupan biasa-biasa saja adalah keinginanku, jadi kuputuskan untuk. Ayari, baiklah. Gue mau. Kita harus apa nih? Mindy, sip, bawa jaket lo. Entar sisanya kita obrolin di sekolah aja. Entah mengapa aku tiba-tiba merasa bersemangat. Biasanya pelarian kurencanakan sendiri, kadang-kadang malah spontan. Tapi kali ini seseorang membantuku. Dan rasanya luar biasa menyenangkan. Aku tak sabar menunggu waktunya tiba. Benar-benar tidak sabar. Begitu sampai di sekolah, aku langsung mencari Mindy. Sahabatku itu sudah menunggu bersama 3 teman perempuan kami yang lain. Setelah saling melempar kode, menunggu sampai Kak Malik tak lagi mengawasi kami, barulah kami menyusun rencana. Lo keluar duluan, pakai jaket gue. Entar gue pura-pura ke toilet dengan mereka ini. Pakai jaket lo, bisik Mindy. Aku mengangguk. Ketiga teman kami juga. Setelah itu lo ke mobil yang ada di belakang. Ini kunci, STNK dan... lo bisa buka sendiri kan? Tanya Mindy lagi. Aku mengangguk. Tentu saja. Setelah itu, lo tunggu aja, sembunyi ya. Jangan sampai Kak Malik lihat elo, kata Mindy mengakhiri presentasi rencananya. Sungguh tak sabar menunggu waktunya tiba. Sudah lama aku tak mencoba melarikan diri. Dan baru kali ini juga aku menyusun rencana pelarian bersama mereka. Menyenangkan juga punya teman. Tepat pukul 10, saat istirahat pertama usai, Mindy keluar mengenakan jaket biruku bersama ketiga teman yang mengapitnya. Ia sengaja memakai jaket bertudung itu hingga menutupi kepala dan wajahnya. Sejauh ini rencana kami berhasil. Begitu Mindy keluar kelas, Kak Malik pun segera mengikuti langkahnya. Setelah mereka agak jauh dan hampir berbelok di lorong, aku keluar mengenakan jaket hitam milik Mindy. Karena tak ada tudungnya, aku meminjam topi hitam dan kacamata dari teman-teman di kelas untuk menutupi wajahku. Tanpa membawa tas, aku berhasil lolos dari pengawasan Kak Malik, juga para guru yang sedang piket.
Dengan tenang aku berjalan menuju pagar samping yang bisa kulompati tanpa kesulitan. Tasku memang masih di kelas. Dan kata Mindy nanti mereka yang akan membawanya. Setengah jam menanti di dalam mobil. Aku mulai yakin bahwa cara ini benar-benar berhasil. Next aku juga akan melakukannya lagi. Biar papa memecat Kak Malik karena tak becus mengawalku. Aku lebih suka dijaga Om Doni dibanding Kak Malik yang kadang-kadang bosi. Enakan Om Doni yang tak terlalu mengekang saat menjaga. Harapanku makin nyata ketika melihat Mindy dan ketiga teman kami berlarian sambil tertawa-tawa di dekat pagar. Mereka lolos juga. Syukurlah. Dengan gembira ku buka kaca mobil dan berdadah-dadah memanggil mereka. Mindy juga membalas lambaianku dengan penuh semangat dan terus berlari bergerak menuju mobil. Tapi lama-kelamaan tangan Mindy turun dan ia berhenti di tempat. Ada apa? Aku menatapnya bingung. Setelah Mindy berhenti, ketiga temanku juga berhenti berlari. Mereka memandangiku bengong. Penasaran, aku pun keluar dari mobil. Hendak berteriak saat seseorang di belakang mobil berkata, "Suruh mereka buruan, nanti ketahuan guru kalian." Hampir jantungku lepas mendengar suara berat yang terdengar tiba-tiba itu. Kak Malik sudah bersandar santai di mobil Mindy. Saat tubuhku membeku, Kak Malik mendekati dan mengambil kunci yang sedang kupegang. Santai ia menggandeng tanganku dan membukakan pintu penumpang di belakang. Menutup pintunya dan menuju pintu pengemudi.